Dalam dunia yang berubah sangat cepat seperti ini, kecepatan merupakan kunci. Kecepatan respon merupakan kunci untuk memenangkan persaingan dan kompetisi. Coba kita sudah berapa puluh tahun. Tadi di laporan Ristek Dikti, hanya 3 universitas yang masuk ke 500 besar. Harus kita respon dong. Apakah proses manajemen di dalamnya atau proses yang lain? Bapak Ibu yang lebih tahu dari saya. Jika tidak sigap menghadapi perubahan, jika tidak segera membenahi diri untuk melakukan efisiensi, bisa dipastikan kalah menghadapi kompetisi. Baik negara, baik perusahaan, baik universitas sama saja. Dan dalam hal negara ya kita akan ditinggal oleh bangsa-bangsa lain. Saya selalu katakan agenda penelitian, fakultas dan program studi juga perlu tanggap terhadap tantangan dan peluang-peluang ini. Sangat mengherankan jika zaman sudah berubah, tapi fakultas dan program studi tidak banyak berubah. Gimana? Ini sudah saya ulang-ulang, ini sudah 3 tahun ini, saya tunggu. Sebelum saya mau mengeluarkan kebijakan yang drastis, saya menunggu Bapak Ibu sekalian untuk merespon ini. Ini jangan sampai kita yang enggak lah, jangan top down. Saya tunggu bottom up-nya. Ini terutama untuk eselon 1, eselon 2 di Kemristek Dikti. Ini juga harus mulai berubah. Jangan sampai saya memiliki dengar suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit. Ya kalau gaya-gaya lama, tradisi lama ini masih diterus-teruskan ya, siapa yang bisa berubah? Pangkas semuanya, pangkas regulasi yang mempersulit, pangkas sudah. Tadi kalau yang lamban pasti ditinggal, yang cepat pasti memenangkan, itu sudah rumus itu. Tidak yang namanya kementerian, tidak yang namanya negara, tidak yang namanya perguruan tinggi sama saja. Tidak yang namanya perusahaan, tidak yang namanya korporasi sama saja. Sekali lagi terakhir saya ingin menegaskan bahwa perguruan tinggi juga harus membuat alumninya mencintai Indonesia, mencintai negara ini, yang melahirkan para pembela Pancasila, yang menancapkan jiwa kerakyatan, yang menanamkan integritas, moralitas, dan profesionalisme untuk membangun negara ini, untuk membangun keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti akan saya lihat, akan saya ikuti mana yang sudah merespon, mana yang belum merespon, baik perguruan tinggi maupun yang ada di Kementerian Dikti. Karena eselon-eselonnya ada di sini semuanya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Politeknik menginginkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu bisa diimplementasikan oleh baik kementerian eselon 1, 2, 3 dan sampai ke bawah, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden termasuk mempercepat izin program studi yang memang betul-betul menjawab tantangan globalisasi itu betul-betul terrealisasi gitu. Jadi jangan sampai terlalu lama betul sehingga kita ketinggalan. Jadi kami terus terang mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tentu kami senang sekali bahwa Presiden sangat menaruh perhatian tidak saja pada infrastruktur, tapi ke depan mengenai sumber daya manusia Indonesia, terutama sumber daya Iptek Dikti. Karena bagaimanapun Presiden telah menaruh kepercayaan, perhatian terhadap perguruan tinggi yang bisa merespon, merubah
melakukan sebuah adaptasi yang kemudian bisa menang dengan satu kecepatan. Jadi bagaimana kita membangun manusia Indonesia dengan cepat dan tanggap terhadap perubahan itu yang sangat penting, dan kami berikutnya akan melakukan suatu perubahan-perubahan untuk merespon apa yang disampaikan dan diarahkan oleh Presiden tadi.